Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman di channel Hafiz RSAN, seorang VTutor alias VTuber yang lagi kuliah magister dan nyambi jadi tutor. Tutor tes potensi akademik for now, of course. Kurang lebih begitulah. Jumpa lagi dan terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar bersama aku untuk materi-materi tes potensi akademik sepanjang beberapa bulan terakhir mungkin, tapi kalau belum pernah ya nggak apa-apa juga. Kita belajar bareng-bareng kali ini ada 10 soal pilihan ganda untuk bahan simulasi TPA Bapenas dari segmen verbal dengan materi spesifik berupa sinonim atau persamaan kata. Jadi kita pelajari bareng-bareng yuk. Ini udah aku buatin soal-soalnya, terus juga ada rincian pembahasannya di setiap soal. Kita masuk ke nomor satu, oke? Masuk ke nomor satu, ada kata sirna. Ini sinonimnya apa nih? Apakah samar, remang, pudar, muncul, cerna? Kok sirna cerna gitu? Kira-kira yang mana nih? Persamaan katanya, oke? Persamaan katanya yang mana? Teman-teman bisa coba pause, pilih dulu pelan-pelan. Nggak usah keburu-buru, karena ini bukan tes, ini cuma simulasi. Cuman try all. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan. Kata sirna memiliki arti hilang atau lenyap. Oleh karena itu, sinonim dari sirna adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang menghilang atau tidak terlihat lagi. Sinonimnya adalah pudar karena punya makna hilang atau menghilang secara perlahan. Dibandingkan sama yang lain, kalau samar dan remang ini malah relatif mirip-mirip, ada miripnya gitu terkait dengan kondisi sesuatu yang cenderung kurang jelas. Biasanya dipakai di jurnalistik kayak misalnya, wah ini kondisi politik kita sekarang terasa samar-samar atau terasa remang-remang. Nah, itu artinya sedang berjalan menuju arah yang kurang jelas gitu misalnya. Meskipun kalau remang tuh konteksnya lebih pada ruangan yang cahayanya minim gitu. Jadinya kan tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Tapi kalau samar itu lebih general, remang itu lebih spesifik. Muncul itu kan artinya sesuatu yang awalnya nggak ada jadi ada, muncul. Cerna itu malah terkait makan, buset. Jadi otomatis di sini persamaan kata dari sirna adalah dar. Oke, masuk ke nomor 2. Nomor 2 kita punya kata renung. Renung, kira-kira sinonimnya apa nih renung? Apakah mujur, syukur, tafakur, hening, pikir? Wah, nih kayaknya agak susah nih. Coba teman-teman cermati dulu. Kira-kira persamaan kata, kata yang sama kira-kira yang mana? Kalau ada yang jelas-jelas dirasa nggak sama, eliminasi aja langsung. Wah ini nggak mungkin, dah buang gitu. Tapi kalau semuanya langsung kebuang, nah, berarti ada yang salah dari kitanya. Teman-teman coba pilih, pause, cermati pelan-pelan. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Kata renung memiliki arti memikirkan sesuatu secara mendalam, biasanya dengan penuh perhatian dan perenungan. Namanya juga renung. Oleh karena itu, sinonimnya adalah kata yang juga menggambarkan aktivitas berpikir secara mendalam. Sinonim yang tepat adalah tafakur, karena keduanya mengandung fakta berpikir dengan penuh perhatian atau mendalam. Yang opsi E ini jebakan, karena memang dia masih bisa bersinonim, tapi masih agak general pesannya. Kalau yang maksudnya nah, ini masih agak general. Kalau yang C ini udah lebih spesifik. Pikir itu kan ada yang mikirnya dangkal, ada yang mikirnya dalam. Kalau tafakur tuh udah jelas deep thinking banget. Eh, Berpikir secara mendalam, renung juga sama. Gitu. Kalau mujur, syukur nih ya cuman mainan fonem akhirnya aja sih. Mainan rima akhirnya aja. Hening memang kita biasanya kalau merenungi sesuatu identik dengan kondisi lingkungan sekitar yang suaranya minim gitu, hening. Tapi nggak mesti, kadang dalam keramaian pun kita bisa merenung atau bisa bertafakur gitu. Jadi ya di sini sinonimnya yang C ya, bukan yang E. Kalau teman-teman milih yang E berarti teman-teman masuk jebakan Batman gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, renjana. Renjana.
Renjana, sinonimnya yang mana? Apakah datar, apakah tangis, hasrat, remaja, atau rencana gitu? Oh, jangan-jangan renjana, rencana gitu. Bagaimana prioritas dengan prioritasisasi ya? Prioritization gitu. Pokoknya teman-teman coba lihatlah kira-kira, wah yang ini kayaknya masuk deh, yang ini enggak. Bisa diseleksi dulu, dibuang satu-satu opsinya kalau masih bingung. Kalau teman-teman udah yakin ya monggo bisa langsung jawab. Jangan lupa boleh di pause ya, pokoknya ini boleh di pause dulu, jangan langsung masuk ke pembahasan. Karena kalau langsung masuk ke pembahasan ya buat apa latihannya kan? Bisa di pause. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Kata renjana mengacu pada emosi atau perasaan yang mendalam, seringkali berkaitan dengan keinginan atau hasrat yang kuat terhadap sesuatu. Oleh karena itu, sinonim dari renjana adalah kata yang menggambarkan perasaan atau dorongan emosional yang kuat. Sinonim yang tepat untuk renjana adalah hasrat, opsi yang C, karena keduanya menggambarkan perasaan atau dorongan yang kuat dan mendalam terhadap sesuatu. Nah, kita coba lihat kalau datar nih ngapain gitu. Ini emang opsi yang sengaja aku pasang di sini untuk menjebak teman-teman yang mungkin have no clue at all tentang rencana itu apa. Tapi kalau aku sendiri pernah dengar kata rencana itu dia identik dengan passion gitu. Makanya ini cocok banget kuncinya yang C, hasrat. Datar tangis nih yang nggak nyambung lah. Datar tuh eh, berkaitan dengan sesuatu yang nampak tidak bergelombang gitu misalnya atau lempeng-lempeng aja atau stabil-stabil aja, stagnan gitu-gitu aja gitu. Kalau tangis tuh ya berkaitan dengan kondisi di mana mata menitikkan air gitu. Entah itu karena nangis atau karena ngiris bawang gitu kan bisa. Kalau remaja itu ya terkait kondisi pertumbuhan manusia yang masuk ke awal masa pubertasnya. Itu kalau dari bahasa biologisnya ya. Kalau rencana itu berkaitan dengan sesuatu yang belum dilakukan tapi sedang ditargetkan itu rencana. Rencana sama rencana nggak ada hubungannya, memang kebetulan aja sama gitu kan fonemnya. Jadi di sini rencana tuh hasrat gitu terkait perasaan yang kuat untuk terhadap sesuatu gitu kan. Passionku tuh tidur gitu lah, berarti kita tuh selalu berhasrat untuk tidur ya. Kayak rencana kita tuh pengennya tidur mulu ya. Generasi rebahan gitu. Kita masuk ke nomor 4. Duga. Wah, ini apa nih? Duga. Kira-kira sinonimnya yang mana? Apakah duga itu sinonimnya adalah simpulan, fitnah, gunjing, kritik, atau jajak? Duga, duga, apa? Duga. BTW duga sama dugal beda ya. Kalau dugal itu terkait dengan sependek yang aku pahami ya, itu berkaitan dengan ugal-ugalan sih malahan dugal. Dugal sama ugal itu malah mirip. Ah, itu. Jadi buat intermezzo juga ada beberapa kata atau diksi di dalam bahasa Indonesia yang bunyinya mirip, tapi artinya pun juga mirip. Itu kadang ada gitu, tapi nggak semua ya. Secara umum sih biasanya beda gitu ya, kayak tadi rencana, rencana beda. Nah kalau ini gimana nih? Duga. Ini kebetulan opsinya nggak ada yang apa berbunyi mirip juga sih dari duga. Kira-kira yang jangan lupa di pause, coba kerjakan. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Kata duga mengacu pada sesuatu yang masih diperkirakan atau belum dipastikan kebenarannya. Seringkali berhubungan dengan perkiraan atau tebakan yang belum tentu benar. Sinonim yang tepat untuk duga adalah jajak E. Karena keduanya menggambarkan kegiatan menguji atau memperkirakan sesuatu yang belum pasti. Duga, dugaan, asumsi gitu. Jadi belum fix. Kalau simpulan itu kan udah fix. Fitnah, gunjing, ya dari duga praduga kita bisa follow up-nya jadi menggunjing atau menfitnah sesuatu itu bisa ya, tapi nggak mesti gitu. Kalau kritik nggak mesti, dugaan tuh bisa mengarah pada kritik atau dukungan. Kita punya dugaan bahwa sesuatu baik, jadinya kita mendukungnya atau
kita mempunyai dugaan sesuatu itu jelek, jadinya kita mengkritiknya dan kontra, kan nggak mesti. Jajak, jajak itu kayak jajak pendapat gitu lah. Jadi gimana ya? Apa namanya? Ini lumayan lumayan tricky ya soal nama tempat menurutku karena ini aku bikinnya berdasar KBBI banget sih. Bagaimana jajak nih maknanya kalau nggak salah kalau dicari di KBBI itu ya berkaitan dengan juga gitu. Jadi jajak juga yang belum pasti. Misalnya jajak pendapat survei gitu. Artinya kan kita eh, sedang mengumpulkan pendapat dan kita tuh belum bisa memastikan ini tuh pendapatnya gimana. Tapi kita berangkat dari hipotesis tertentu gitu. Kalau kita pakai istilah jajak pendapat, berarti kan dugaan gitu sih. Hipotesis ya, bisa. Dugaan, hipotesis, asumsi, jajak bisa. Similar lah kira-kira. Jadi nomor 4 jawabannya yang E. Masuk ke nomor 5. Pogrom. Wah, ini udah. Wah, ini pogrom apaan lur? Pogrom. Nah, kira-kira apa nih? Pogrom. Sinonimnya apa? Apakah pogrom sinonimnya itu tagman? Apakah pogrom ini sinonimnya durias? Wah, apalagi. Atau pogrom sinonimnya kimbium, gram, genosida. Wah, ini yang mana nih? Paling susah nih kayaknya ya, karena opsinya nyaris asing semua. Enggak apa coba? Pogrom, tagman, durias, kimbium, gram, genosida. Ya, teman-teman cobalah merenungi semampunya aja. Renungi semampunya, coba cermati, pilah dan pilih. Kira-kira, oh yang paling pas kayaknya yang ini, atau oh yang ini kurang pas, atau gimana, terserah. Monggo coba dipilah, dipilih. Jawabannya kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Kata pogrom merujuk pada pembunuhan massal. Wah, ngeri banget ya. Pembunuhan massal atau kekerasan terhadap suatu kelompok etnis atau bangsa biasanya dilakukan oleh kelompok lain dalam masyarakat. Artinya, pogrom berhubungan dengan kekerasan besar-besaran dan diskriminasi yang mengarah pada pembantaian. Jelas, genosida banget lah vibes-nya. Tapi bagaimana bisa kita tahu bahwa pogrom itu memang berkaitan dengan bunuh-bunuhan? Nah, itu emang nyebelinnya soal sinonim itu di situ ya, teman-teman. Sementara untuk opsi yang lain, ini kita cermati bareng-bareng. Tagman artinya apa? Tagman. Ini aku sambil buka KBB. Tagman itu artinya lapisan dalam selaput biji, biasanya tipis, menjangat, dan sering disebut kulit ari. Oh, sama sekali nggak nyambung dengan pembunuhan ya. Kalau durias, durias ini artinya kain halus. Nah, apalagi kan kimbium, kimbium, kimbium. Orang yang dalam bermimpi dapat berhubungan dengan makhluk halus. Waduh, ngeri banget ya. Kalau geram ya jelas berkaitan dengan emosi atau ekspresi emosi rasa kesal gitu ya. Geram, marah sekali gitu. Atau mungkin berbunyi seperti menderu. Jadi ini pogrom, dia sinonimnya yang genosida. Ya, di sini emang ini tipe soal yang paling nyebelin sih dari sinonim. Benar-benar have no clue at all, opsinya juga asing semua gitu kan. Tapi ya ini buat tambahan pengetahuan lah seperti yang mungkin udah agak lazim tuh misalnya eh, cukai sama retribusi gitu. Retribusi pajak cukai gitu atau apa ya yang lain tuh. Kayak misalnya perbedaan, distingsi gitu itu juga bisa dieksplor lah teman. Kita masuk ke nomor 6. Wulung. Wulung. Apakah wulung itu sinonimnya adalah nila, bilang, gulung, tali, pilang? Nah, yang mana nih gitu? Wulung. Nah, masalahnya tuh kita nggak tahu tulung. Kalau wulung kita nggak tahu wulung itu apa. Kalau yang lain mungkin kita tahu ya dari opsi-opsi yang ada gulung gitu, roti gulung gitu atau gerakan gulung ke depan, roll depan gitu. Mungkin kita tahu tali ya yang dipakai untuk ngikat gitu. Tilang, polisi gitu. Bukan tilang itu polisi, tapi aktivitas tilang menilang biasanya dilakukan oleh polisi ya. Bilang, tuh, ujar, nila, 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 berkaitan dengan warna kan. Warna yang arah ke biru ya. Wulung ini apa? Masalahnya kan gitu.
Itulah tujuan dari dibuatnya soal ini, bikin kita bingung terus belajar. Nah, pilih opsinya. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Kata mulung merujuk pada warna biru atau biru tua dalam bahasa Jawa. Oleh karena itu, sinonim yang dicari adalah kata yang juga menggambarkan warna biru. Sinonim yang tepat adalah nila yang A. Nah, ini berkaitan dengan warna. Sedangkan opsi yang lain tadi nggak ada kaitannya dengan warna sama sekali, apalagi warna biru. Ini ulung itu nila, biru tua. Dongker lah, biru dongker. Kategorisasi warna lah, kids zaman now. Lanjut ke nomor 7. Jukut. Waduh, apa ini jukut? Jukut, sinonimnya apa? Apakah sayur, apakah zigospora, apakah vulkan, pindang, opior, opior, opior gitu kan. Jukut, nah apa nih? Monggo teman-teman yang mungkin pernah dengar jukut. Nah, jukut nih. Untuk teman-teman yang hobi makan, nah ini sambil ada spoiler dikit ya, ada clue. Buat yang hobi makan kayaknya familiar sama jukut gitu. Tapi kalau enggak ya berarti wah, ya udah. Coba pilih jawabannya kalau aja kita masuk ke pembahasan. Jukut sering merujuk pada ikan yang dibumbui dan dimasak hingga kering. Jadi ini opsinya yang di jukut. Kan yang diolah untuk diawetkan, pindang gitu. Tapi ini fun fact ya, di KBBI, jukut ini juga salah satu artinya sebagai noun tuh kalau nggak salah kata kata benda ya. Ini bersinonim dengan rumput ini jukut. Jadi kalau teman-teman jawab sayur, sebenarnya dibilang sepenuhnya salah enggak. Tapi sayur itu kan masih masih general banget ya. Tuh. Sayur tuh masih terlalu general. Tapi kalau apa namanya sayur hijau, sayur dedaunan itu atau mungkin malah langsung rumput ya itu udah lebih cocok gitu. Kayak tadi soal nomor berapa ya yang rencana tadi bukan bukan rencana yang renung pikir itu ya sebenarnya masih agak agak cocok tapi karena ada opsi tafakur tadi ya tafakur udah lebih spesifik sebagaimana di sini jukut dan sayur nih masih agak bisa tapi lebih spesifiknya yang lebih berdekatan yang pindang ini karena definisinya jukut adalah ikan yang diolah untuk diawetkan pindang. Jadi ini yang paling pas yang di. Kalau opior apa opior? Opior apa artinya bang? Opior. Burung yang bertubuh kecil. Nah, apa lagi? Jadi kalau jukut sama pindang ini sama-sama terkait dengan ikan yang dibunuh. Jadi mereka mirip. Kalau Zygospora kita sambil explore ya. Zygospora. Zygospora tuh biosel yang terbentuk karena zigogami. Wah, apaan kan? Karena aku orang non eksakta jadinya ya bingung. Vulkan gunung yang berkawah jelas lah vulkan vulkanis ya volcano gitu kan. Jadi ada clue di situ bahwa kemungkinan vulkan nggak berkaitan dengan cukut sama sekali. Cukut pindang D ikan gitu ya. Kita lanjut ke nomor 8. Cokok. Waduh ini udah lebih gila lagi ya kayaknya soal sini. Cokok. Apakah lokon, dakon, jerit, ceker, pendek? Nah, ini sinonimnya cokok yang mana? Ini pusing juga ya. Jangan lupa di pause dulu deh pokoknya. Di pause. Kalau udah yakin play lagi, kita masuk ke pembahasan aja langsung ya. Cokok. Kata cokok biasanya digunakan untuk menggambarkan teriakan atau suara keras yang sering terdengar dari orang yang sedang latah. Dalam konteks ini kita mencari kata yang berkaitan dengan suara keras atau teriakan, otomatis sinonimnya jerit gitu. Khususnya oleh orang yang latah. Tapi di sini kalau yang lain sama sekali nggak berkaitan dengan jerit ya. Kayak lokon itu artinya sebutan sarang semut di Wamena. Jadi teman-teman kita yang dari Papua khususnya Wamena itu menyebut sarang semut sebagai lokon. Kalau sarang tikus mungkin disebutnya DPR gitu ya. Lanjut. Dakon, alat permainan untuk congklak. Ini permainan
Jawa lah pokoknya. Salah satu permainan tradisional di Jawa. Teman-teman googling aja dakon. Ceker jelas lah kalau ceker tuh kaki ayam gitu. Apalagi masa kaki tangan pejabat kan gitu. Lanjut, pendek jelas lah, antonimnya tinggi. Sama sekali nggak berkaitan dengan jeritan atau suara keras. Apalagi suara kerasnya orang latah. Jadinya cokok jerit C. Lanjut nomor 9. Wah, tadi cokok, sekarang cokok didi. Wah, copot lah pala gitu kan. Bingung. Cokok didi, sinonimnya apa nih? Cokok didi, sinonimnya apa? Apakah bumantara, hiperaktif, konun? Aku nggak tahu spellingnya kalau di Indonesia apakah konun juga atau kanun atau gimana. Kanun nggak tahu. Numismatis, fisiokrat. Nah, kira-kira apa nih Cokot Didi? Ini paling susah nih kayaknya. Apakah mungkin hanya ada salah satu opsi yang paling visible yang itu berarti jadi jawabannya karena yang lain mungkin kita have no clue at all. Waduh, macam clue nakal. Jangan lupa di pause, pilih jawaban kalau udah kita masuk ke pembahasan. Cokodidi konteksnya seseorang yang selalu bergerak dan tidak bisa diam, otomatis hiperaktif gitu. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau Cokodidi itu hiperaktif gitu ya? Itu emang untung-untungan sih gitu karena kalau kita have no clue at all dari 5 opsi jawaban yang ada ya setiap opsi jawaban kemungkinan benarnya 20%. Kalau kita emang benar-benar nggak punya clue ya. Nah, ini kebetulan kita yang awam biasanya cuman tahu di hiperaktif aja gitu. Hiperaktif. Kita tahu maknanya tapi yang lain nggak tahu. Ternyata jadi jawabannya. Kadang bisa kayak gitu tapi nggak mesti kayak gitu ya pola dari soal sinonim. Didi selalu bergerak, tidak dapat diam, sehingga mengganggu orang lain. Itu dari bahasa Melayu Manado. Tuh. Kita explore kata-kata yang lain juga. Bumantara. Bentuk tiga bakunya Bumantara artinya awang-awang atau angkasa. Jadi kalau langit sinonimnya Bumantara itu bisa. Lanjut kanun. Kanun bentuk tidak bakunya kanun artinya undang-undang peraturan hukum kaidah kitab undang-undang bisa kayak gitu atau juga alat musik dari Arab kecapi versi Arab nih kanun. Numismatis apa numismatis? Numismatis itu orang yang mempelajari numismatika berkaitan dengan ilmu uang gitu lah pokoknya. Ilmu koin uang. Fisiokrat artinya doktrin politik dan ekonomi. Wah, apalagi gitu kan. Tidak berhubungan dengan hiperaktif. Cokot jadi hiperaktif B. Oke, nomor 10. Dosir. Sinonimnya apa? Dosir. Dosir. Apakah sinonimnya dosis? Oh, nggak ada dosis. Dosir, apakah sinonimnya adalah cerdas, laris, wasir, berkas, atau grosir? Ini sinonimnya yang mana? Gitu. Seperti biasa, bisa di pause dulu, pilah dan pilih. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Dosir berarti kumpulan dokumen atau berkas yang berisi semua dokumen mengenai suatu urusan. Jadi sinonim yang tepat juga kumpulan dokumen, berarti yang berkas itu yang di pilihan lainnya seperti cerdas, laris, wasir, grosir tidak berhubungan. Kalau grosir itu kan berkaitan dengan belanja-belanja atau jual gitu ya. Kita coba cek grosir. Pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar, grosir. Kalau wasir ya itu kan penyakit. Kalau laris itu kan berarti dagangan laku. Kalau cerdas itu ya seperti teman-teman yang dari nomor 1 sampai 10 jawabnya benar semua. Wah, cerdas gitu. Jadi nomor 10 sinonimnya dosir itu berkas. Jadi kalau ada pejabat bilang kumpulkan dosir-dosir administratif kalian, nah, jangan bingung lagi. Meskipun nggak ada ya pejabat yang ngomong kayak gitu di ranah publik seingatku. Kayak gitu kira-kira 10 soal sinonim kali ini. Lalu seperti tradisi terdahulu tutor ember, ada soal bonus, soal nomor 11 nih, soal paling spesial. Kita cek ya. Soal nomor 11. Presiden. Nah, sinonimnya apa? Presiden. Apakah sinonimnya adalah tentara, militan, opresif, diktator, atau kotor? Nah, teman-teman silahkan pilih. Nah, ini soal yang paling susah nih nomor 11 karena bisa jadi nggak ada jawabannya atau jawabannya benar semua.
Ya kayak gitulah pokoknya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin soal-soal yang dikontenkan di video kali ini. Kalau teman-teman punya request soal selanjutnya, mau segmen apa, subtes apa, monggo silahkan. Mau deret bilangan bang, mau soal figural bang, atau apa, silahkan. Tulis saja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau privat bareng sama aku, jangan lupa cek kolom deskripsi, oke? Cek kolom deskripsi, ada informasinya di situ. Kalau gitu terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan atau video-video selanjutnya.